A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam rangka thalabul ilmi, tadabbur diri, tafakkur, bermuzakarah dalam rangka memperbaiki diri kita dari hari ke hari agar menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang mendapatkan ridho darinya. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Fakir hari ini akan membahas tema terkait masalah diutusnya Rasul dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke bumi untuk berdakwah, membimbing manusia dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Maka mafhum mukhalafahnya artinya kalau begitu ada ketidaksempurnaan yang terjadi pada diri manusia. Ya. Pada hakikatnya manusia awalnya itu adalah manusia yang sempurna, akhlaknya baik. Ya. Dari zaman Nabi Adam dulu patuh sama Allah, nggak pernah membangkang Allah, nggak pernah kemudian bermaksiat kepada Allah. Tapi saat kemudian skala itu diprovokasi oleh iblis, oleh setan, akhirnya Nabi Allah Adam alaihissalam tergoda dan kemudian diusir oleh Allah dari surga turun ke bumi. Itulah sejarah mengapa kemudian manusia menjadi sedikit ada celah, ada nista, ada aib karena pernah tergoda oleh iblis. Sampai sekarang pun banyak manusia yang tergoda oleh iblis. Itulah sebabnya mengapa kemudian Rasulullah diutus oleh Allah ke bumi, ke dunia dalam rangka memperbaiki umatnya, memperbaiki akhlak umatnya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semuanya diutusnya Rasul dalam rangka memperbaiki akhlak manusia. Sampai kemudian kepada zaman Rasulullah disempurnakan dengan syariatnya. Ya, setelah meninggalnya Rasul ngaco lagi nih umat, banyak yang ngaco, banyak yang ngawur, ya. Islam mah Islam, tapi masih pada senang maksiat, ya. Masih senang joget-joget, ihtilat, apa itu ihtilat, campur aduk laki perempuan, goyang-goyang barang-barang, ya. Terus jalan berdua-duaan sama yang bukan mahram, pacaran, mojok, berzina, minum minuman keras, narkoba, main judi, main jablay dan sebagainya. Itu masih kemudian sekarang mulai kumat lagi nih umat Rasul. Ya. Rasulullah saat diutus menjadi Rasul memperbaiki masyarakat Mekah selama 13 tahun, kemudian masyarakat Madinah selama 10 tahun, 23 tahun untuk menjadi masyarakat yang Islami, masyarakat yang berperadaban tinggi, berbudi pekerti luhur. Tapi ketika Rasul wafat terjadi pergeseran nilai kembali, ya. Makanya kemudian Rasul bersabda dalam hadisnya yang berbunyi innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Tidaklah aku diutus kepada manusia oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya. Akhlak di sini bukan sekedar budi pekerti, bukan sekedar kula nuwun, sopan santun saat bertutur kata, hormat pada orang tua, hormat terhadap tetangga, terhadap sama manusia, bukan sekedar itu. Yang dimaksud akhlak di sini maknanya harus diperluas, bukan disempitkan maknanya seolah-olah bicara akhlak cuma bicara moral, bicara budi pekerti. Akhlak itu bicara keseluruhan ajaran Islam, bagaimana kita bersikap, bertingkah laku menurut ajaran Islam. Sikap kita saat ada sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam terus harusnya marah, harusnya benci. Ya, sekarang kan kagak. Orang Islam saat ada maksiat, ada kemunkaran, bukannya malah benci, malah senang. Ada yang protes, malah dibully, ya. Ngajak orang, provokasi orang buat kemudian memberikan stigma negatif pada seseorang tokoh atau ulama yang menentang kemunkaran yang terjadi di negeri kita.
malah dimusuhin, dikriminalisasi. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Jadi akhlak di sini selain daripada moral dan budi pekerti juga memiliki sikap yang cinta terhadap ajaran Islam, menyikapi setiap permasalahan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Terus mengamalkan semua amal perbuatan yang diperintahkan ajaran Islam, meninggalkan apa-apa yang bertentangan dengan ajaran Islam, baik itu pemikiran maupun amal perbuatan. Pemikirannya juga harus islami. Kalau ada pemikiran-pemikiran baru yang nggak bersumber dari Islam, ya harus dilihat itu pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam atau enggak, dikajilah lagi. Itulah yang disebut akhlak. Jadi Rasul diutus Allah dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia, ke situ pengertiannya. Selain dari budi pekerti, juga harus menciptakan karakter dan sifat kepribadian yang Islam. Pemikiran, sikap, dan amal perbuatannya sejalan dengan syariat Islam. Itu yang dimaksud dengan akhlak, ya. Maka jika kita pahami hadis tadi, Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, adalah memperbaiki budi pekerti, sikap, tingkah laku, dan amal perbuatan manusia agar sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan ajaran Islamnya. Nah, sebelum ditutup, Al-Fakir ngajak diri Al-Fakir, ya, juga kepada semuanya, mari kita coba untuk kembali kepada ajaran Islam, ya. Mari kita menjauhi semua apa-apa yang memang bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau ketika benci, bencilah karena Allah. Ketika Allah benci sesuatu, maka kita wajib benci. Ketika Allah suka sesuatu, maka kita wajib suka. Insya Allah jika kita mengikuti apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, kita akan mendapatkan keberuntungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.